Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini disebut juga kalimat tauhid, disebut juga tahlil. Jadi tahlil itu jantungnya atau hatinya adalah kalimat la ilaha illallah. Maka jangan kemudian baca la ilaha illallah cuma sedikit kalau tahlil. Ini yang harus lebih banyak dari lainnya. Kanjeng Sunan Ampel kemudian menyusun ayat-ayat Al-Quran dijadikan dengan istilah yang sekarang dinamakan tahlilan. Bagaimana tahlilnya yang disusun oleh Kanjeng Sunan Ampel itu? Tahlil yang banyak tersebar di buku Yasin dan Tahlil atau Majmu. Itu adalah tahlilnya yang disusun oleh Mbah Sunan Ampel. Jadi kalau memang ada mereka yang mengatakan bahwa tahlilan yang kita baca ini adalah disusun oleh kelompok mereka, itu adalah sangat kurang tepat. Orang ini perlu belajar sejarah. Sebelum mereka itu datang, tahlilan itu sudah ada. Sejak Mbah Sunan Ampel mengajarkan punya santri-santri, itu sudah diajarkan tahlilan. Andaikan ini adalah dari Yaman, namanya bukan tahlilan, namanya mungkin ratib. Ya, kalau diklaim bahwa Ratib Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu menyatakan tahlil, yang mengarang tahlil. Saya kira nggak dinamakan tahlil, tapi dinamakan ratib. Tahlilan yang disusun oleh Mbah Sunan Ampel ini sudah diijazah mutlaq. Dijazahkan kepada semua saja. Tapi afdolnya untuk ijazah kepada terah dari Sunan Ampel, Sunan Derajat, dan Sunan Bonang. Tahlilan ini setelah disusun oleh Mbah Sunan Ampel, ada beberapa santrinya sesuai dengan kondisi, situasi dan kondisi, ada beberapa penambahan. Seperti di derajat itu ada tambahan. Ada kalimat Subhanallah adada ma khalaqallah, Subhanallah adada ma khalaqallah. Ada tambahan lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada tambahan juga. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Ada tambahan lagi. Ya Salam, salimna, salimna wal muslimin. Ini tambahan yang ada di derajat. Nah, masing-masing santrinya Mbah Sunan Derajat itu ada Sunan Giri, Sunan Kalijaga. Itu ada beberapa menambah. Tapi intinya mereka tidak berkurang tidak berkurang dari tahlil yang disusun oleh Mbah Sunan Ampel. Itu adalah tahlilan yang disusun oleh Mbah Sunan Ampel. Andaikan dari mereka namanya bukan tahlilan, ratiban.
Hmm. Atau namanya wirdun. Ini adalah tahlil. Jadi, ini adalah para santri semuanya harus memahami. Tahlilan yang kita baca ini adalah tahlilan dari yang bersanadkan dari Kanjeng Sunan Derajat. Maulana Qasim Sunan Derajat. Dan kita tidak membaca sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Mbah Sunan Derajat. Wirid-wiridan di sini. Ya bagaimana dengan Fatihahnya? Fatihahnya yang penting kan Fatihah kepada Rasulullah. Yang lainnya bisa nambahi dengan yang lain-lainnya. Doa wahbahnya. Intinya tahlil itu adalah yang ada di pasaran adalah susunan daripada Kanjeng Sunan Ampel. Tidak benar kalau dari susunan disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Biasanya apa saja wiridannya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu tertulis. Lacak buku-bukunya. Para Habib yang mengatakan bahwa Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengarang sebuah tahlil. Kitab apa yang namanya? Kita perlu tahu. Doa-doa dan wirid dari Habib itu kan banyak terkumpul di dalam kitab Sabilul Muhtadin. Itu bisa dilihat wirid-wiridannya. Di situ tidak memasukkan ada yang namanya tahlilan lil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Gak ada. Jadi tahlilan ini sama usianya dengan Islam yang ada di Nusantara ini. Tahlilan, acara-acara kita di Nusantara ini selalu mengadakan Yasin dan tahlil. Itu yang mengas adalah Kanjeng Sunan Ampel. Sehingga beda dengan tradisi mereka. Tradisi mereka, kegiatan apapun, mereka membaca maulid, membaca ratib. Kalau kita enggak. Kita ini adalah baca Yasin dan tahlil. Mau haji, mau umroh, mau mendirikan rumah, kegiatan apa saja. Itu selalu diadakan Yasin dan tahlil. Nah, ini hasil daripada istihadnya Kanjeng Sunan Ampel. Jadi kita nggak usah meributkan hal-hal yang tidak perlu kita ributkan. Jangan kemudian semua yang karya daripada Wali Sembilan itu kemudian diakui. Ya. Belajarlah. Kalau memang itu dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, perlu mereka mengadakan penelitian ilmiah. Tunjukkan bahwa ada ini loh kitabnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang mengarang tahlil. Tunjukkan. Tetapi tahlil ini yang ada ini adalah sudah mutawatir, masyhur. Dan tahlilan ini hanya ada di Nusantara. Hanya ada di Nusantara, ada di daerah kita. Nah, karena itu, mari kita kembangkan tahlil dan yasinan ini. Para Surya Wali Songo yang sudah mendeklarasikan kebangkitan Tra Wali Songo dan Surya Wali Songo, ya, bangkit, sampaikan kepada masyarakat bahwa tahlil itu adalah karya dari Kanjeng Sunan Ampel, Maulana Rahmatullah. Ya. Jadi kalau tahlil gak usah yang tidak mempunyai sanad dengan atas nakama tahlilan kemudian mengubah-ubah tahlil. Supaya masyarakat gak bingung. Tahlil yang ada di buku tahlil dan yasin itu suruh baca, itu aja. Itu karyanya Mbah Sunan Ampel. Jangan kemudian karena pinter, karena sekolah dari Maroko, dari Yaman,
kemudian mengatasnamakan tahlil, tapi sebenarnya bukan tahlilan yang disusun oleh Kanjeng Sunan Ampel. Kanjeng Sunan Ampel ini adalah wali yang sangat hebat. Manfaatnya sudah kita rasakan. Bagaimana Islam? Ya, kalau mereka yang berdakwah dengan cara kasar, galak, garang, mengandalkan nasab, mereka adalah tidak mengikuti cara dakwanya Kanjeng Sunan Ampel. Orang-orang seperti ini tidak akan bisa bertahan lama di negeri ini. Orang yang terlalu membanggakan dan mencuri-curi apa yang telah disusun oleh Kanjeng Sunan Ampel dan wali-wali yang lain. Saat pertama kali mungkin akan dipercaya, tapi lama-lama tidak akan dipercaya. Warga Wali Songo, Trawali Songo ini luar biasa. Banyak yang punya pesantren, banyak yang hafid Al-Quran, banyak yang profesor, banyak yang doktor. Ini kita gak usah minder. Tunjukkan kita sebagai bangsa ini menunjukkan bahwa Kanjeng Sunan Ampel itu adalah seorang waliullah yang agung, melebihi daripada mereka. Mengapa? Mbah Sunan Ampel berdakwah pada waktu kerajaan-kerajaan Majapahit ada, kerajaan Siliwangi ada, kerajaan bekas Kemampanan Sriwijaya ada. Tetapi Mbah Sunan Ampel mampu mendidik dan mengkader putra-putra terbaik pribumi yang kemudian menjadi wali. Ya. Semoga kita bisa mengamalkan tahlil, kita bisa rutinan mengadakan tahlilan minimal pada hari Jumat atau malam Jumat. Jangan lupa itu. Jangan lupa untuk yasinan dan tahlilan malam Jumat. Dan berikan pendidikan kepada masyarakat bahwa tahlil ini adalah disusun oleh Kanjeng Sunan Ampel. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dalam pengajian ini. Wallahu a'lam bishawab.